Polda Metro Jaya melanggar karena memproses kasus ini, padahal mereka yang diproses itu adalah pelapor dan saksi. Pelapor dan saksi. Ya, pelapor itu 5 orang dari TPUA. Oke. Egy Sujana, Damai Hari Lubis, kemudian Kurniatri Royani, Rizal Fadila, dan Rusam Effendi. Semuanya TPUA. Sebentar, bukannya kejadian itu ketika ada melaporkan dan sebagainya, lalu kemudian dilaporkan kembali dengan pasal yang berbeda, itu kan hal yang mafhum, hal yang biasa. Saya akan menjelaskan itu. Kemudian, beliau bertiga RRT, Roy, Rismon, dan Dr. Tifa, berkedudukan sebagai saksi yang diajukan pada tanggal 30 Juni oleh TPUA ketika mereka menambah laporan-laporan mereka ke Bareskrim Mabes Polri. Jadi, kedudukan jelas. Dia ada pelapor dan ada saksi kualifikasinya. Nah, Anda ingin mengatakan kan pasal yang diadukan berbeda. Ya, itu namanya pemikiran yang agak kurang-kurang juga, saya katakan. Nah, kan itu Misalnya gini, saya nggak menggunakan analisis, tapi saya menggunakan praktek sebentar. Jangan defensif dulu. Nggak, bukan, makanya saya mau jelaskan. Karena Anda bilang nggak kurang-kurang kan, makanya saya mau jawab. Itu kan banyak. Gini, dan itu terjadi. Gini, jangan defensif dulu. Gini ya. Defensif lah, dibilang kurang-kurang kan kita jelasin. Gini. Masa dibilang kurang-kurang nggak boleh defensif? Jangan defensif. Nah, gini ya. Saya melaporkan pasal penggunaan dokumen palsu. Oke? 263. Oke? Nah, baliknya, pelaporan balik pasti pencemaran nama baik, bro. Pasal 310, fitnah pasal 311. Nggak mungkin dilaporkan juga dengan pasal dokumen palsu. Paham kan? Ini pasti pasal berbeda. Kan itulah memang ketika kita melaporkan sebuah delik aduan atau delik umum, maka balasan terhadap kita selalu dikatakan pencemaran nama baik. Yaitu pasal 310, pasal 311, KUHP lama, yang sekarang 433, 434, atau pasal 27A Undang-Undang ITE, atau tambahannya lagi, ujaran kebencian, pasal 28 ayat 2. Ya pasti berbeda. Ya kan? Ini delik utamanya, ya, pidana utamanya itu pemalsuan dokumen atau pemalsuan ijazah. Delik sampingannya adalah tadi. Oh iya. Pasti berbeda. Tidak mungkin maksudnya dilaporkan ijazah. Saya paham. Tapi maksudnya praktiknya, ketika misalnya ada orang melaporkan sesuatu hal, lalu ini nggak benar nih, dia udah ketika dia melaporkan satu hal, tapi kemudian ini bayangan ini simpel ya, kemudian dia konferensi pers segala macam, ini telah terjadi pemalsuan segala macam, ya kan? Lalu kemudian saya merasa difitnah, saya melapor, bukankah itu hal yang wajar? Berdasarkan pasal 30 selesaikan itu dulu. Pidana pokoknya. Dengan kondisi bahwa yang bersangkutan sudah dilaporkan, itu satu hal, tapi sudah diumumkan di depan publik bahwa ijazah palsu dan seterusnya misalnya. Iya, silakan. Jadi misalnya ya, kita ingin melapor tuh, karena merasa difitnah, silakan lapor. Misalnya katakanlah ke Polda Metro Jaya. Tapi Polda harus tahu, menghold kasus itu. Karena ada pasal 30. Mereka yang dilaporkan itu berstatus sebagai pelapor dan saksi. Selesaikan dulu kasusnya. Yang kita ingin selesaikan ini adalah kasus utamanya, yaitu apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Bukan mempidanakan Roy, Rismon, Tifa. Saya tanya, ada satu contoh yang paling ini. Misal ya, setelah sidang, 6 bulan sidang, diketok palu, Roy, Rismon, dan Dr. Tifa bebas. Tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik. Tidak terbukti melakukan ujaran kebencian. Tidak terbukti melakukan fitnah. Oke? Apakah ada putusan bahwa dengan sendirinya ijazah Jokowi palsu? Enggak. Enggak ada. Iya.